Sudah kah? Udah. Sebenarnya mereka udah datang dari 3 bulan yang lalu, bulan 3 yang kemarin. Cuma kan di sana di NTT sana kan kena musibah tuh. Ya Agak besar dikit. kan apa namanya musibah, jadinya hujan deras selama 1 bulan. Jadinya semua jembatan itu putus di bawah banjir. Akhirnya nggak jadi istri anak di sini. Jadi saya bilang ya biar aja lah, nanti kan di sana kan pelabuhan kan tutup juga selama berapa 2 mingguan kayak 2 minggu. Berarti sebelumnya itu istrinya udah di sini dulu ya? Belum. Oh, belum. Kan rencananya aja bulan 3 itu kan istri anak kan mau ke sini. Bulan 3 yang kemarin. Saya kan sudah ngirim uang, udah transfer ke sana, mereka siap untuk mau ke sini. Tapi pas juga kita nggak tahu kalau musibahnya pas juga di bulan itu. Akhirnya nggak jadi mereka ke sini, saya tunda. Ya udah, nanti sekitar bulan-bulan Juni lah baru saya atur, kalau gimana saya suruh ke sini aja sekalian sama anak istri tuh. Lah sampean itu di sini tuh udah berapa tahun? Sudah mau 2 tahunan. 2 tahunan. Ya 1,5 tahun. Saya pertamanya di PT BJP. PT BJP. Oh, yang tinggi-tinggi itu ya. Nah, di sana berapa 8 bulanan kalau tidak salah, 8 bulan. Di sana nupir. Pertama di sana bawa mobil PT juga. Habis setelah karena mungkin tidak cocok, akhirnya saya pindah selama 6 bulan. Saya di mobil PT, habis itu saya pindah di mobil kontraktor yang punya orang kampung. Selama 3 bulan, rencananya sebenarnya udah pulang ke kampung. Tapi karena ada saudari saya di sini, saya telepon ke dia. Dia bilang ya kalau omnya gimana kesini aja, nanti sama-sama di sini memang kerjanya ya bagus lah, intinya kita mau kerja. Akhirnya saya pindah ke sini. Di sini baru berapa bulan, baru 6 mau masuk 7 bulan di sini. Oh, berarti baru ya? Baru juga di sini. Oh, berarti ya sama lah kayak aku dulu juga kan di TPS sana kan di Blok A yang tinggi-tinggi. Kalau sekarang mungkin udah 12 meteran mungkin. Di sana. Di TPS di Blok A yang paling tahun tanam 2007. Kalau saya di sini panen terus terang aja belum terlalu lincah. Ya sama, aku juga baru 2 tahun di sini. Ya 2 tahun setengah. Pas kemarin ya berarti sekitar 2 tahun 8 bulanan lah sekitaran. Kalau aku. Kalau ini saya nggak suka kalau yang pakai apa namanya. Kalau tembakonya keras gak tembakunya? Enggak. Yang penting kalau pakai tembakau ini ya harusnya ya memang pakai ini sama ini biar nggak keras. Kalau pakai cengkehnya aja? Cengkehnya aja mungkin ya agak keras juga dikit. Iya. Anaknya udah berapa? Saya anak udah 4. Laki 1 semua perempuan? Laki, sebenarnya laki 2, perempuan 2. Anak pertama kan laki-laki, kedua perempuan, ketiga perempuan juga, yang terakhir laki-laki. Tapi yang pertama ya mungkin dia nggak mau sama-sama dengan kita, tadinya dia pulang umur 14 bulan. 14 bulan. Sekarang yang di kampung sana hanya cewek yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sama yang laki yang terakhir. Mereka di kampung. Sebenarnya udah kesini, mereka udah di sini. Udah 2 bulanan lebih di sini sebenarnya. Udah pernah kesini lah ya? Belum pernah. Belum, maksudnya udah. Maksud saya kan pas kalau waktu di PT Tas itu. Oh ya. hanya itu dah, karena Terus mereka pulang mau kesini lagi. Mereka belum pernah sama sekali kesini. Oh, belum pernah. Tujuan saya itu hari dari Kupang ke sini. Kan rencananya kalau memang di sana kerjanya ya menetap di sana, ya mereka ke sana, ikut saya ke sana. Karena itu kalau dari sini ke Kupang itu berapa hari?
Kalau dari sini maksudnya pesawat atau kapal laut? Ya pesawat. Kalau pesawat cuma ya sekitar Berapa hari? nggak sampai hari, ya kurang lebihnya 3 jam kalau nggak salah. 3 jam ya. Kalau dari sini ke Surabaya kalau misalnya transfer ya, Ya transit. transit ya, Oh. transfer, transit. Kalau transit dari sini ke Surabaya ya anggaplah 1,5 jam lah. Dari Surabaya ke Kupang ya sama juga. 3 jam. 3 jam. Ya kalau langsung kayaknya cuma 1,5 jam kayaknya. Agak lama dikit ya berarti ya. Kalau dari sini ke Jawa kan 1 jam. 1 jam ya. 1 jam. Tapi kalau dari sini ke Jawa biasanya transit juga atau enggak? Enggak, aku langsung ke Jogja. Oh langsung. Bandara yang baru itu. Kalau enggak Jogja ya Semarang. Saya, Tapi aku enaknya lebih enak ke Jogjanya, soalnya deket sih. kalau saya mikirnya begini, kalau kita kerja jauh-jauh, ya kalau dibilang kita belum punya anak istri lah. Kalau semuanya itu. Tapi kalau udah kita kerja jauh-jauh sudah punya istri, langkah baiknya itu harus sama istri. Iya. Itu paling bagus. Iya sih. Ya kalau semuanya kayak aku ini ya, kan istrinya baru kemarin aja nikah. Oh baru nikah kemarin. Ya, yang kemarin pulang itu loh. Hmm. Ya, orang istrinya nanti dulu. Aku memang yang disuruh memang aku nanti dulu kalau semuanya aku udah siap. Lagian juga di sini kan susah cari rumah gitu. Jadi ya, nanti dulu kalau aku kira-kira udah punya rumah sendiri lah baru. Memang sih ada rumah kosong. Sekarang malah 2 di kampung sana. Oh enggak di sini. Cuman jauh kalau mau apel pun 1 jam ya mungkin. Nanti di sini kalau misalkan ada yang kosong tinggal aja masuk langsung nanti. Ini istri. Iya. Kalau yang mudah-mudahan istri mau kesini kan lebih Pak ya pastilah kalau istri itu mau aja kesini. Cuman ya rumahnya itu yang belum ada. Kecuali nanti kalau semuanya ada lah baru aku bilang langsung. Kalau saya anak istri itu senang sekali mau kesini. Saya kan rencananya paling tidak 5 tahun lah kerja lah di sini. Iya. Kan pasti saja ada hasil. Kalau ya di sini saya sendiri aja terus terang setiap bulan kerjanya ya termasuk malas lah. Iya. Masih nggak ada semangatnya gitu ya. Memang termasuk malas lah, kadang saya masuk kadang enggak. Cuma sebulan itu saya masih tembus 42, 43, 4.200.000 sampai 300. Itu pun juga saya kadang-kadang sebulan kadang saya nggak masuk sampai 4 kali. 1 bulan. Itu aja saya masih tembus. Lah iya kan kalau semuanya ada istrinya kan otomatis kan ada penyemangatnya. Atau kalau enggak pun kayak ada benar-benar memang ada tanggungannya gitu loh. Kan kita mikirnya ke situ ya. Kalau di sini di PT Andros ini kalau misalkan kita kerja sama ya suami istri lah, ya cukup aja kita cari buah 100 per hari. Kalau misalkan kita turunkan buah, istri dia langsung kutip brondol. Iya, kutip brondol. Ya milih brondol. Itulah ya. Nah, setelah kita sudah selesai turunkan buahnya, kita nggak pusing lagi untuk kutip lagi. Kita tinggal keluarkan buahnya aja. Nah, kalau 100 janjam per hari, lebih itu pasti lebih. Ya, kalau berdua itu pasti lebih. Kalau hitung bersih aja 100 janjam per hari itu aja 3.000 kalau nggak bolong 3.000 janjam per bulan. Itu aja nggak bisa putus dari 6 juta. Itu paling sedikit itu 58 itu sudah tembus. Itu dia nggak kurang dari 58. Ya sekurang-kurang ya mungkin paling di bawah ya 56 itu dia nggak kurang lagi. Karena tapi kalau di lain-lain itu pasti saja nggak sampai terus terang. Di sini ya intinya kita nggak. Kalau benar-benar niat memang sama istrinya juga mau bantu ya pasti tembus itu ya. Kalau istri saya di sini pasti saja setiap bulan minimal hajar terus. Hajar siang malam. Hajar siang malam, siang buat ngegrek, malam buat main bola.
Ay, Iya lah, gak apa-apa lah, orang udah bersuami ya. saya udah mau ya 6 bulan lah Mm-mm. di sini kerjanya. Kalau mau dibilang sebulan itu paling fullnya cuma 22 hari. Itu selama sudah 6 bulan lah saya di sini. Kadang-kadang kita alami ya namanya Musibah lah ya musibah, itu kita tidak tahu. Kadang kita sakit, kadang juga kita kena duri dari buah sawitnya. Ini aja kakinya aja kena aja, pangkal pelepah aja ini sudah 3 hari saya nggak masuk. Iya. Tapi intinya kita ke klinik bawa surat sakit, HK-nya tetap jalan. Iya sih. Walaupun 100 berapa aja tapi tetap dibayar. Tetap ada itunya ya, toleransi lah. Kalau di PT lain pasti saja kalau sudah kayak gini ya nggak terlalu ini, nggak diurus. Di Agro Bukit ini memang betul-betul kalau dibilang tergantung kita aja. Tergantung semangat apa enggaknya Ya, itu ya. kalau kita betul-betul mau niat kerja, itu sebulan itu mau dibilang itu 6 juta. Anggaplah 6 juta itu nggak pernah kurang dari 6 juta. Paling sedikit itu 56, 58 itu pasti. Tapi yang nggak tentu juga lah, tergantung moodnya kita juga sih. Nah, Kalau semuanya moodnya lagi enak ya 1 bulan full. wih, 1 bulan full itu bisa. Aku aja kemarin 1 bulan full. Cuman Berapa? tapi kan pas lagi waktu buah ngetrek, Itu buahnya tembus berapa buahnya? buahnya cuma 1.000 1.800 belum nggak salah. Itu Masih dapat 32 kalau saya 32 apa 33 kalau nggak salah. bulan yang kemarin ya, gajian yang kemarin bulan ini kan, nanti gajian ini kan bulan Juni punya, bulan 6 punya ya. Gajian yang bulan 5 kemarin itu saya buahnya 1.367 janjang. Itu saya dapat, kalau nggak ada pemotongan saya dapat 34 ya. 3 juta. Ya itu kan pas waktu aku ngetrek buahnya memang bener-bener nggak ada, berundulan aja nggak keluar. Hanya masalahnya kita di sini kadang-kadang gambut ini yang kalau pas hujan banjir di lahan kita panen setengah mati. Iya sih memang gambut. Kalau di mineral kita masih ya lumayan lah kita dapat. Karena di mineral juga kalau dibilang ya target paling tidak ya 35 janjang aja itu sudah, kalau mau dibilang bisa 1 tahun itu. Apalagi 50 janjang udah, karena buahnya besar-besar di mineral. Saya di sini kalau istri anak andaikan mereka jadi ke sini, saya itu Ini rencana mau ke sini bulan kapan? rencana ini sebenarnya mereka mau datang, tapi karena Corona. bukan corona, memang ada ya dengan corona juga habis kan di kampung ada namanya, kita orang timur ini kan adat. Saya adat belum saya selesaikan. Ya, kenapa itu masalah adat? Ya adatnya itu masalah karena kita kan biasanya kalau orang timur biasanya kalau kita nikah, mas kawinnya itu kan dia berupa barang-barang kecil macam sendal atau kalung mas, anting mas. Oh, kayak apa itu? Apa ya namanya ya? Itu kayak mahar bukan sih? Mahar lain lagi ya. Lain lagi. Kalau di sana kampung di daerah saya ibarat Mas kawin. nah, semacam tanda perkenalan lah. Apa namanya itu? Itu tanda macam Oh yang apa? Yang nikah itu, lagi itu ya? Itu kita masukkan, itu kita belanja barang-barang itu kan dia cuma berapa aja barang-barang itu. Sendal 1 pasang, sabun juga begitu 1 pasang, sabun juga begitu. Habis misalkan Ya kayak seserahan itu. nanti kan ada dulang yang agak besar.
dimasukkan ke dalam, harus itu kita dari keluarga dari laki-laki yang bawa, kita antar ke rumah perempuan. Lah iya hantaran, kayak hantaran bukan sih? Habis itu udah selesai sudah. Oh, jadi yang kayak temanku yang di TPS sana berarti udah punya anak, udah punya istri, baru nikah. Ya, Iya kan? seperti itu. Katanya ada lagi Kalau- tuh yang namanya apa itu? Yang namanya apa itu? Belis apa ya? Belis. Belis, iya belis. Itu apa itu? Belis itu kalau mau dibilang air susu ibu. Air susu ibu. Mm-mm. Itu ceritanya gimana itu? Ceritanya kalau di sana semacam di Jawa kan air susu ibu itu harus dikasih ya semacam ya berupa apa ya uang kah apakah. Belis. Kami di sana belisnya besar, Belisnya besar. bisa sampai 300-400 juta. Itu tapi itu kasihnya bukan sekalian, langsung itu dicicil. Nyicil ya. Nah, semacam kita kredit motor. Ya bukan setiap bulan tapi misalkan di tahun kita dapat misalkan ya kalau bisa kita kasih ada rezeki misalkan bisa sampai 10 Itu juta. ngasihnya itu ke orang Orang tuanya. tuanya. Orang tuanya. Karena dulu orang tuanya kan dia kasih juga seperti itu ke mamanya. Berarti kalau semuanya nikah sesama nikah orang NTT namanya ya. Berarti itu bertahap ya. Iya. Jadi Baru- kayak gini, mamanya gini. Kita nikah sama orang NTT. Terus apa? Ini sesama loh ya, sesama NTT itu, sesama Iya, suku itu. Kita nikah. Terus apa? Nikahnya itu nikah secara adat kah apa secara Kalau di sana agama? awalnya itu nikah secara adat. Adat ya, adat. Nah, nikah secara adat. Udah punya anak, udah punya istri. Lah itu kok nikah lagi? Maksud kalau di sana nikah secara adatnya itu kan nikah gereja belum. Kalau kayak di umat muslim kan dia harus langsung dinikahkan ke gereja seperti di KUA. Kalau kami di sana prinsipnya begini. Memang kita suka sama perempuan itu, kita sudah setuju, dia pun begitu, saya pun begitu, sudah sama-sama mantap lah. Jadi salah satu mau jadi salah satu rumah tangga lah. Tapi nggak langsung dinikahkan di gereja. Jadi kayak semacam nikah siri ya? Nah itu kan ibadatnya begini, kalau kita langsung dinikahkan ke gereja, takutnya nikah sebelum 1-2 tahun kita nggak ada kecocokan, takutnya kita cerai. Nah itu sama aja kita mempermalukan Tuhan kalau aja ya menurut kami sana. Tetapi kalau memang betul-betul kita dilihat dari keluarga perempuan, keluarga laki-laki, betul-betul mereka mau jadi satu keluarga yang baik, mau jadi salah satu rumah tangga yang baik, kita urus ke gereja, kita dinikahkan. Kalau kita di timur sana jarang orang kawin itu punya istri itu langsung dinikahkan ke gereja, jarang. Kecuali punya anak 2, 3, ada yang sampai 4, 5 pun baru nikah. Nah terus itu yang bertahap itu awalannya itu apa dulu itu? Itu kasihkan dulu, kita kenal dulu keluarga dari si perempuan, habis dari keluarga dari si perempuan. Enggak, maksudnya aku tuh yang kayak gini loh, nikah terus udah punya anak, udah punya istri, kok nikah lagi lah. Terus katanya yang paling terakhir, yang paling itu yang namanya apa? Belis. Ah, Ya, itu kalau udah selesai belis itu ada lagi apa enggak? Apa udah selesai lagi. itu? Selesai Itu ya. Tapi belis itu di sana kan seperti ini. Bisa juga kalau misalkan belisnya anggaplah 20 juta ya. Itu kalau belis itu apa? Tergantung perempuannya atau yang tidak, orang tuanya? Itu tergantung orang tuanya. Orang tuanya dia memberi kepada mertua istrinya yang sementara kita sudah nikah anaknya. Mertuanya kan dulu bapak mantu masuk nikah sama
mama mantu, kira-kira dia kasih uang berapa ke orang tuanya. Nah, misalkan saya sementara nikah istri saya kasih ya contoh saja saya kasih, anggaplah saya kasih 5 juta sudah. Nanti misalkan 5 juta itu udah selesai, tidak ada lagi. Nanti berikut anak-anak saya udah besar, mereka udah gadis, misalkan udah siap lah, udah siap nikah lah. Ada yang suka sama dia, ya nanti laki-laki itu dia kasihkan ke saya sama seperti itu juga, 5 juta ya, 5 juta juga. Nah kalau misalkan kasihnya sekalian ya dikasihkan juga begitu sekalian. Tapi kalau kasihnya cicil, misalkan ini tahun saya kasih dulu 1 juta, tahun depan 1 juta. 1 juta lagi, sampai selesai udah itu udah. Berarti bertahap ya kayak gitu ya. Aku baru, maksudnya aku sih pernah diceritain sama temen juga sih. Katanya kalau nikah sama sesama suku di NTT itu nikahnya itu kayak nikah siri dulu gitu. Memang Nikah siri dulu, terus nanti kalau sudah punya anak berapa itu baru nikah yang bener-bener nikah. Kalau yang bawa awalnya itu nikahnya itu nikah adat, itu untuk nikah gerejanya belum. Oh berarti awalnya itu nikah adat. Nikah adat. Nikah adat terus nikah gereja. Nikah gerejanya terus itu, belis itu terakhir ya. Nikah adat itu sekalian kalau kita ada belis yang kita mau kasih, kita kasih. Karena belis itu dia enggak berarti tergantung kemampuan orangnya gitu ya. Kemampuan kita aja. Biar kita ada anak berapa baru kita selesai belis. Enggak apa, tahu belis itu enggak selesai. Nanti giliran kita misalkan sudah enggak ada lagi, kita udah meninggal, ya anak kita mereka yang lanjut kasihkan belis ke. Itu ya mereka lanjut. Nah kita di sana itu ada apa enggak kalau semuanya belis yang paling besar itu berapa? Apalagi kalau belisnya di sana itu tergantung itunya sih juga. Tergantung ya? Enggak semuanya mahal. Enggak, tapi maksudnya ada yang mahal apa enggak? Ada ya. Ada yang kalau betul-betul mau diikuti itu semua itu harus 88 itu ya itu diibadatkan seperti ini. Untuk mulai dari binatang ya, kayak hewan mulai dari ya hewan kecil kayak ayam, habis semacam babi itu kan. Itu ayam pun juga harus 8 ayamnya ekor. 8, Kan babinya juga begitu, kambing pun juga begitu, sapi pun begitu, kuda pun begitu, semua itu harus 88. Itu banyak memang. Uangnya 8 juta, itu pun juga emasnya 8 gram. Iya. Itu 8 ya. Semuanya harus gitu. Apalagi kalau di kampung saya itu, daerah saya itu minimal harus pakai kerbau. Bukan pakai babi Pak? Apa sembarang? Ada babi juga. Oh sembarang. Tapi yang aslinya itu harus kerbau dulu. Misalnya kerbau harus bawa, ya contoh 24 ekor atau 25 ekor harus dibawa juga, harus dibawa hari itu juga. Kalau enggak bisa juga dibayar dengan uang juga. Misalkan 24 ekor itu kira-kira jumlah uangnya berapa, dibayar dengan uang. Misalkan 1 ekor contoh 5 juta per ekor, jadi kalikan dengan 24 ekor kerbau itu, ya paling 100 juta enggak. Kalau kita uang ada, kalau enggak ada ya kita kasih secukupnya aja dulu. Di sana kalau belis mahal-mahal, kami di sana belis kalau kita punya istri, punya anak 1-2 itu, kami nggak mau. Itu pasti bakal terus tiap hari. Kita sudah kasih belis mahal-mahal terus kita mau anak cuma 1-2 untuk apa? Yang kita nikah sampean itu udah merasakan belis itu belum? Saya belis saya kasih, tapi untuk merasakan untuk banyak sekali itu belum pernah. Itu berapa belisnya sampean? Kalau saya belis saya semua itu dihitung semuanya itu sapi kuning, sapi Bali.
sapi kuning sih berapa Itu sih? sapi kayak sapi Kalimantan sih. Oh yang ekornya putih tuh ya? Bukan. Pok- Sapi yang kayak sapi di timur tapi Lah iya yang itu yang putih kalau sapi sapi yang paling, bukan sapi besar, sapi dari timur, sapi yang iya, kecil. iya yang kecil yang kayak sapi Kalimantan itu kan. Ah, Yang ininya ini ekornya putih tuh. itu kalau belisnya istri saya, dia jumlah total semuanya itu 24 ekor. 24 ekor. 24 ekor. Itu baru satu. Itu harus dikasih, kalau ada dikasih tiap, ya kalau kita ada kasih tiap bulan, tiap tahun sekali. Setiap tahun kasih 1 ekor. Kalau nggak ada kita cari dulu. Kalau ada uang bisa kita cicilin uang. Misalkan 1 ekor, kalau di saya sapi mai besarnya itu dibayar dengan uang kertas 3.500.000 per ekor. Per ekor ya. Kalau yang sedang bayar dengan 2.500.000 per ekor. Jadi 24 ekor itu saya lupa, kalau yang besar itu ada berapa, kayaknya sekitar 12 ekor. Kalau yang sapi mai besar. Kalau yang sedang sapi yang berumur satu ade itu dia kemungkinan 12 ekor juga. Nah, kalau 2.500.000 dikalikan 12 ekor udah berapa? Udah 20 ke atas. Tambah lagi yang 3,5 dikalikan 12 udah lumayan. Cuma kan kalau di belis di istri saya, dia sistemnya mulai terhitung dari kita ngasihnya misalkan 100.000. Itu dihitung kita ngasihnya sampai berapa kali, dihitung kalau udah pas dengan harga sapi 1 ekor itu dikeluarkan 1 ekor begitu. Kalau 24 itu ekor sampean udah berapa? kalau saya sih belum tahu, kalau ngasihnya belum tahu udah berapa. Kalau misalkan kita ngasihnya udah sisa misalkan 5 ekor sapi, nah itu baru kita dikasih tahu sama orang tua perempuan bahwa belismu sisa belis atau mas kawinnya sisa sekian. Tapi kalau masih banyak enggak dikasih tahu. Orang masih banyak kita baru kasih 3 atau 5 ekor, enggak mereka kasih tahu. Suruh kita dulu kerja dulu, atau misalkan itu yang 24 ekor kalau saya nggak mampu sampai selesaikan, tiba-tiba misalkan saya mati atau ya meninggal, nanti yang lanjut itu anak laki-laki saya. Anak laki-lakinya. Kalau dia punya istri, dia cari. Kalau dia hidupnya baik, dia kasihkan dia cicil, atau sama saudari perempuannya itu mereka kumpul. Misalkan anak saya kalau saya nggak kesini, pasti saya sudah punya anak lagi yang satu, udah ya anggaplah udah 4 kembali. Karena di sana ya kita mau kerja apa, paling kerja urus ya, kita nggak terlalu hobi, ya nggak terlalu muku dengan yang namanya kerja untuk harus. Itu kalau di NTT apa NTB? NTT itu kan di Timur Barat, Oh, kita di NTT. NTT-nya. Kalau di NTT itu ada RT RW-nya nggak sih? Ya ada lah. Ada ya. Kelurahan segala macam itu ada ya. Kelurahan. Ada kelurahan, tapi di sana sekarang kelurahan kayaknya sudah nggak ada lagi. Bukan distrik itu ya? Bukan. Kalau di sana ya terus terang aja kita. Kalau yang distrik itu di mana? Di kota aja. Di kota. Oh, di Kalau mulai zaman Jokowi ini ya lumayan lah, di kampung-kampung pelosok-pelosok sudah ada, sudah penerangan udah. Apa dulu belum pernah? Maksudnya ya ada, cuman mungkin nggak itu kali ya. Apanya? Lampu. Kalau di kampung saya dulu baru pertama kali kami ya. Enggak di era Jokowi ini loh. Kenapa? Ya maksudnya lampu udah sampai ada sana. Banyak sudah. Udah Itu banyak. kalau dibilang pelosok-pelosok yang betul-betul dulunya sama sekali tidak ada mobil masuk, tidak ada kendaraan lah yang masuk ke sana. Sekarang udah masuk semua. Udah masuk, habis listrik pun juga udah 24 jam. Mantap.
itu jaraknya. Udah ada tower lah intinya lah ya. Itu jaraknya bukan dekat lagi, tapi jaraknya itu di sini kota ya, anggaplah kampung di Pangkalan Bun sana. Di sana itu jalannya kan, di sana kan bukan kayak di sini seperti jalan rata. Di sana kan perbukitan, naik turun. Tapi itu jarang rumah di sana. Jarang Tapi ya. diperjuangkan sampai listrik udah masuk sampai di sana. Lah kan ada PT-PT apa enggak sih sana? Enggak ada lah. Ya siapa tahu ada perkebunan Enggak karet ada. apa Di gitu. sana adanya cuma ya perkebunan ya, ladang kayak orang nanam-nanam jagung. Tapi di sana kan cuma 2 musim kalau di daerah saya. 2 musim. Musim kemarau sama musim panas, musim hujan. Dia setahun hujan sekali aja. Kalau di sini kan hujan kita tidak tahu dia batasnya sampai bulan Sampai berapa. berapa bulan ini? Kalau kita di sana hujan misalkan batas bulan-bulan Juni ya, batas bulan Juni. 1 bulan doang itu apa Enggak, enggak? hitungnya dia kan hujan mulai dari bulan akhir tahun dia hujan. Dia mulai hujannya mulai Berarti dari sisanya itu kemarau semua ya. kemarau semua. Ya. Di sana kalau musim-musim begini mulai sudah daun-daun mulai pohon-pohon ini daun-daunnya udah mulai rontok. Lah apa enggak ada yang tanam padi apa? Kalau tanam padi ada, cuma kan itu di tempat-tempat yang ya airnya nggak kering. Kalau daerah saya airnya total kering tiap tahun. Di sungai-sungai pun juga kering. Itu enggak. Jadi kalau kita mau bikin sawah ya setahun sekali. Enggak bisa